Bayangkan, seorang CEO muda, cantik dan kaya raya, tiba-tiba hilang tanpa jejak di sebuah desa terpencil. Tak ada sinyal, tak ada bantuan. Dan satu-satunya orang yang menolongnya hanyalah pria miskin yang hidup sederhana. Tapi, siapa sangka, keesokan harinya 100 pengawal bersenjata mengepung rumah pria itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kalian lagi nonton dari daerah mana nih? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling kenal. Terima kasih banget sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita seru, inspiratif, dan penuh makna untuk kalian semua. Alia dikenal sebagai sosok yang nyaris sempurna di mata banyak orang. Di usianya yang masih muda, ia sudah memimpin sebuah perusahaan besar di Jakarta dengan penuh wibawa. Penampilannya selalu rapi, elegan, dan berkelas. Setiap keputusan yang ia ambil jarang sekali meleset, membuatnya disegani sekaligus dikagumi. Namun, di balik semua kesuksesan itu, hidup Alia terasa sangat terjadwal dan penuh tekanan. Hampir tidak ada ruang untuk kesalahan, apalagi kelemahan. Hari itu, Alia melakukan perjalanan bisnis mendadak keluar kota. Agenda yang padat membuatnya memilih jalur darat agar bisa sekaligus meninjau beberapa lokasi proyek. Ia ditemani oleh seorang supir pribadi yang sudah lama bekerja dengannya. Perjalanan awal berjalan lancar, hingga perlahan suasana mulai berubah. Jalanan semakin sepi, sinyal menghilang, dan hutan mulai mendominasi pemandangan di kiri dan kanan. Langit yang awalnya cerah mendadak mendung. Hujan turun cukup deras membuat jarak pandang terbatas. Mobil yang mereka tumpangi mulai melambat, hingga akhirnya kehilangan kendali saat melewati jalan licin di pinggir jalan tanah yang sunyi. Dalam hitungan detik, mobil tergelincir dan berhenti dengan posisi miring di pinggir jalan tanah yang sunyi. Alia sempat kehilangan kesadaran. Ketika ia terbangun, suasana di sekelilingnya terasa asing dan mencekam. Hujan sudah reda, namun kabut tipis menyelimuti area tersebut. Kepalanya terasa pusing dan tubuhnya lemas. Ia mencoba memanggil supirnya, namun tidak ada jawaban. Kursi di sebelahnya kosong. Dengan sisa tenaga, Alia keluar dari mobil. Sepatu mahal yang ia kenakan kini kotor oleh tanah dan lumpur. Ia meraih ponselnya, namun layar gelap, baterainya habis. Tidak ada sinyal, tidak ada kendaraan yang lewat, bahkan tidak terdengar suara manusia sama sekali. Rasa panik mulai menghampiri. Ini pertama kalinya Alia benar-benar sendirian tanpa kendali atas situasi. Ia mencoba berjalan menyusuri jalan tanah, berharap menemukan bantuan. Setiap langkahnya terasa berat, tubuhnya belum sepenuhnya pulih dari benturan. Hanya suara angin dan dedaunan yang menemani langkahnya. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Matahari mulai condong ke barat, pertanda hari akan segera gelap. Rasa lelah dan takut bercampur menjadi satu. Alia yang biasanya begitu kuat dan tegas, kini terlihat rapuh dalam kesendirian. Beberapa saat kemudian, langkahnya mulai goyah. Pandangannya berkunang-kunang. Ia mencoba bertahan, namun tubuhnya tak lagi mampu. Akhirnya, Alia jatuh tersungkur di pinggir jalan yang sunyi. Perlahan, kesadarannya memudar dan dunia di sekelilingnya kembali gelap. Pagi mulai menyelinap pelan di balik pepohonan, menyisakan udara dingin yang masih menggantung di desa kecil itu. Jalan tanah yang sempit tampak lengang, hanya sesekali terdengar suara ayam berkokok dan langkah kaki seseorang yang berjalan perlahan sambil memikul kayu bakar. Pria itu bernama Bima. Setiap hari, rutinitasnya sederhana. Bangun sebelum matahari terbit, mencari kayu di hutan, lalu pulang untuk menyalakan tungku. Hidupnya jauh dari kata mewah, bahkan bisa dibilang serba kekurangan. Namun wajahnya selalu tenang, seolah ia telah berdamai dengan keadaan. Saat melintasi jalan yang jarang dilewati orang, langkah Bima tiba-tiba terhenti. Di kejauhan, ia melihat sosok seseorang tergeletak di pinggir jalan. Awalnya ia ragu, takut itu jebakan atau masalah, tapi naluri kemanusiaannya lebih kuat. Ia mendekat perlahan.
Seorang wanita, berpakaian rapi namun kini kotor oleh tanah. Wajahnya pucat, nafasnya lemah. Bima langsung berlutut dan mencoba membangunkannya. Bu, Bu, dengar saya, ucapnya pelan. Tak ada jawaban. Tanpa berpikir panjang, Bima mengangkat tubuh Alia dengan hati-hati. Ia memikulnya melewati jalan setapak menuju rumahnya yang sederhana. Langkahnya berat, tapi ia tidak berhenti. Rumah Bima berdiri di ujung desa. Kecil, berdinding kayu, dengan atap seng yang bulai berkarat. Tidak ada perabot mewah, hanya tikar, meja kecil dan beberapa alat masak sederhana. Namun rumah itu bersih dan hangat. Bima membaringkan Alia di atas tikar, lalu segera mengambil air bersih. Ia membersihkan wajah Alia dari kotoran dan lumpur. Dengan perlahan, ia menutupinya menggunakan selimut tipis, satu-satunya yang ia miliki. Hari itu Bima tidak pergi bekerja. Ia memilih tinggal di rumah, menjaga wanita asing yang bahkan tidak ia kenal. Sesekali ia mengecek nafasnya, memastikan ia masih baik-baik saja. Ia juga memasak bubur sederhana dari bahan seadanya, berharap wanita itu bisa makan saat sadar nanti. Waktu berjalan perlahan. Menjelang sore, Alia mulai bergerak. Matanya terbuka sedikit demi sedikit, mencoba menyesuaikan dengan cahaya redup di dalam ruangan. Ia terlihat bingung. "Di mana saya?" Suaranya lirih. Bima yang sedang duduk di sudut ruangan langsung menghampiri. "Ibu aman, saya menemukan ibu di jalan tadi pagi," jawabnya dengan nada tenang. Alia mencoba duduk, namun tubuhnya masih lemah. Pandangannya menyapu seluruh ruangan. Sederhana, jauh dari dunia yang ia kenal. Tidak ada kemewahan, tidak ada teknologi, hanya keheningan dan kesederhanaan. Namun anehnya, ia tidak merasa takut. Justru ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Bima menyodorkan semangkuk bubur hangat. "Makan dulu, Bu, biar tenaganya kembali." Alia menatapnya sejenak. Dalam hidupnya, ia terbiasa dilayani oleh orang-orang profesional dengan standar tinggi dan formalitas. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada kepentingan, tidak ada basa-basi, hanya ketulusan. Dengan tangan sedikit gemetar, Alia menerima mangkuk itu. Di luar matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan semburat jingga. Dan di dalam rumah kecil itu, dua dunia yang sangat berbeda untuk pertama kalinya dipertemukan oleh sebuah kebaikan sederhana. Malam turun perlahan, menyelimuti desa kecil itu dengan keheningan yang begitu dalam. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada notifikasi ponsel, tidak ada hiruk-pikuk seperti di kota. Hanya suara jangkrik dan angin yang berhembus lembut di sela-sela dinding kayu rumah Bima. Alia duduk bersandar di dekat jendela kecil, memandangi langit gelap yang dipenuhi bintang. Sudah lama sekali ia tidak melihat langit sebening itu. Di Jakarta, langit sering tertutup cahaya dan polusi. Namun di sini, semuanya terasa nyata, sederhana, dan jujur. "Desa ini selalu setenang ini ya?" tanya Alia pelan. Bima yang sedang memperbaiki lampu minyak tersenyum kecil. "Iya, Bu. Di sini memang tidak banyak yang berubah. Kadang sepi, tapi ya begitulah hidup kami." Alia terdiam. Ia mencoba mencerna kalimat itu. Tidak banyak yang berubah. Berbeda sekali dengan hidupnya yang selalu bergerak cepat, penuh tekanan, penuh tekanan. Setiap hari adalah perlombaan, setiap keputusan adalah pertaruhan. "Mas, kamu tidak pernah ingin pergi dari sini?" tanya Alia lagi dengan nada penasaran. Bima mengangkat bahu ringan. "Pernah terfikir, tapi saya punya ibu yang harus saya jaga. Dan di sini, walaupun sederhana, saya masih bisa hidup dengan tenang." Jawaban itu sederhana, tapi terasa dalam. Alia menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin selama ini ia terlalu sibuk mengejar sesuatu sampai lupa bagaimana rasanya hidup dengan tenang. Malam semakin larut. Lampu minyak menjadi satu-satunya penerang di dalam rumah. Bima mempersilahkan Alia beristirahat di dalam, sementara ia memilih tidur di luar, di kursi kayu dekat pintu. "Tidak usah, saya bisa di sini saja," kata Alia merasa tidak enak. Bima menggeleng pelan. "Ibu tamu, sudah seharusnya saya yang mengalah." Alia tidak bisa membantah. Ia hanya menatap Bima dengan perasaan yang mulai berubah.
Bukan lagi sekedar rasa terima kasih, tapi juga rasa hormat. Sebelum tidur, Alia kembali memandang sekeliling. Rumah kecil itu memang jauh dari kata mewah, tapi ada sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di apartemen mahalnya. Kehangatan. Tidak ada kepalsuan, tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan untuk menjadi persempurna. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia memejamkan mata tanpa beban. Sementara di luar, Bima duduk bersandar, menatap langit dengan pikiran sederhana. Ia hanya berharap wanita yang ia tolong itu segera pulih dan bisa kembali ke kehidupannya. Dua orang, dua dunia, dipertemukan dalam satu malam yang tenang. Dan tanpa mereka sadari, pertemuan itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi datang lebih cepat dari biasanya. Cahaya matahari menembus celah-celah dinding kayu, membangunkan Alia dari tidurnya yang nyenyak. Untuk beberapa detik, ia lupa di mana dirinya berada. Namun saat ia melihat langit-langit rumah sederhana itu, semuanya kembali teringat. Ia bangkit perlahan. Tubuhnya sudah jauh lebih baik dibanding kemarin. Dari luar, terdengar suara langkah dan aktivitas kecil. Bima sedang menimba air dan menyiapkan sarapan sederhana. Alia melangkah keluar. Udara pagi terasa segar, jauh berbeda dari udara kota yang biasa ia hirup. Ia menarik nafas dalam-dalam, seolah menikmati sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya. "Pagi, Bu. Sudah mendingan?" tanya Bima sambil tersenyum. Alia mengangguk. "Sudah jauh lebih baik. Terima kasih untuk semuanya." Bima hanya mengangguk sederhana, seolah apa yang ia lakukan bukan hal besar. Namun ketenangan pagi itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, suara deru mesin terdengar dari kejauhan. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Bima mengerenyit. Desa itu jarang sekali dilewati kendaraan, apalagi dalam jumlah banyak. Beberapa warga desa mulai keluar rumah, penasaran dengan suara yang tidak biasa itu. Tak lama kemudian, debu berterbangan di ujung jalan desa. 1, 2, lalu puluhan mobil hitam memasuki area desa. Suasana mendadak tegang tercekam. Mobil-mobil itu berhenti tepat di depan rumah Bima. Pintu terbuka serentak. Puluhan pria berpakaian rapi turun dengan gerakan cepat dan terlatih. Wajah mereka serius, sorot mata tajam, seperti sedang menjalankan misi penting. Warga desa hanya bisa menatap dari kejauhan, berbisik-bisik penuh ketakutan. Bima berdiri kaku. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Salah satu pria maju ke depan, menatap sekitar dengan sigap, lalu matanya berhenti pada Alia. "Mem, kami akhirnya menemukan Anda." Kalimat itu membuat suasana seketika hening. Bima menoleh ke arah Alia dengan ekspresi bingung. "Mem?" Alia terdiam sebentar. Wajahnya berubah. Bukan lagi wanita lemah yang ia temukan kemarin, namun sosok tegas yang penuh kendali. Perlahan, Alia melangkah maju. "Iya, aku baik-baik saja." Jawabnya singkat namun penuh wibawa. Semua pria itu langsung sedikit menunduk, menunjukkan rasa hormat. Saat itulah Bima mulai memahami, wanita yang ia tolong bukan orang biasa. Salah satu pengawal menjelaskan bahwa mereka telah mencarinya tanpa henti sejak kemarin. Seluruh tim dikerahkan, lokasi dilacak, hingga akhirnya mereka menemukan titik terakhir di desa itu. "Maaf kami terlambat, Mem," ujar pria itu. Alia hanya mengangguk, lalu menoleh ke arah Bima. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada kata-kata selama beberapa detik, namun cukup untuk menyampaikan banyak hal. Bima merasa canggung. Ia melihat perbedaan dunia itu begitu jelas sekarang, antara dirinya yang sederhana dan wanita di hadapannya yang ternyata memiliki kekuasaan besar. Ia mundur selangkah merasa tidak pantas berada di situasi itu. Namun sebelum ia benar-benar menjauh, Alia berkata pelan, "Dia yang menyelamatkan saya." Semua pengawal langsung menoleh ke arah Bima. Suasana kembali hening, namun kali ini penuh makna. Bima hanya bisa berdiri diam.
Tak pernah ia bayangkan kebaikan kecil yang ia lakukan ternyata menyentuh dunia yang begitu besar. Dan di titik itulah, semua rahasia akhirnya terungkap. Setelah rombongan pengawal datang dan memastikan Alia dalam kondisi aman, suasana desa perlahan kembali tenang. Namun bagi Bima, semuanya terasa berbeda. Kehidupan sederhana yang ia jalani seakan terguncang oleh kejadian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Alia bersiap kembali ke kota hari itu juga. Mobil mewah telah disiapkan, para pengawal berdiri sigap di sekelilingnya. Sebelum masuk ke dalam mobil, ia kembali menatap rumah kecil Bima, tempat di mana ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari dunia yang selama ini ia jalani. Ia melangkah mendekati Bima. "Terima kasih untuk semuanya," ucap Alia dengan tulus. Bima hanya mengangguk pelan. "Saya cuma membantu sebisanya, Bu." Alia tersenyum tipis, lalu berkata, "Kadang hal kecil justru berarti besar." Setelah itu ia masuk ke mobil. Rombongan pun pergi meninggalkan desa, menyisakan debu yang perlahan menghilang bersama keheningan yang kembali seperti semula. Hari-hari berlalu. Bima kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Mencari kayu, memasak, dan merawat ibunya. Ia menganggap semua yang terjadi hanyalah kejadian singkat yang akan berlalu begitu saja. Namun ternyata tidak. Suatu siang, beberapa mobil kembali datang ke desa. Kali ini tidak sebanyak sebelumnya, tapi cukup untuk menarik perhatian warga. Bima yang sedang berada di depan rumahnya terkejut saat melihat beberapa orang berpakaian rapi mendekat ke arahnya. "Saya Bima," jawabnya hati-hati. Salah satu dari mereka tersenyum ramah. "Kami datang atas permintaan Ibu Alia." Nama itu langsung membuat Bima terdiam. Mereka kemudian menjelaskan bahwa Alia tidak melupakan apa yang telah ia lakukan. Ia ingin membalas kebaikan tersebut, bukan dengan uang semata, tapi dengan kesempatan. Bima ditawari untuk melanjutkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan yang layak di perusahaan Alia, serta fasilitas untuk memperbaiki kehidupannya dan ibunya. Bima terkejut. Ia tidak pernah meminta apapun. Bahkan ia tidak pernah berpikir akan mendapatkan balasan sebesar ini. "Kenapa saya?" tanyanya pelan. Salah satu perwakilan menjawab, "Karena Ibu Alia percaya, orang yang tulus seperti Anda adalah hal yang langka." Kata-kata itu membuat hati Bima bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hidupnya yang sederhana ternyata memiliki nilai yang besar di mata orang lain. Beberapa hari kemudian, Bima akhirnya pergi ke kota. Dunia baru terbuka di hadapannya, penuh peluang, tantangan, dan perubahan. Namun satu hal yang tidak berubah adalah dirinya. Ia tetap menjadi Bima yang sederhana dan tulus. Dan di sisi lain, Alia juga berubah. Ia mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Tidak lagi hanya tentang angka, keuntungan, dan kesuksesan. Tapi juga tentang manusia, empati, dan ketulusan. Pertemuan singkat di desa itu telah mengubah dua kehidupan dari dunia yang sangat berbeda. Dan semuanya bermula dari satu kebaikan kecil yang dilakukan tanpa pamrih. Dari kisah ini, kita diingatkan bahwa kebaikan tidak pernah mengenal status, jabatan, atau kekayaan. Terkadang, justru dari tempat yang paling sederhana, lahir ketulusan yang paling tulus dan berdampak besar. Bima tidak pernah berpikir untuk mendapatkan balasan, namun karena ketulusannya, hidupnya berubah dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Sementara Alia belajar bahwa di balik kesuksesan dan kemewahan, ada nilai kemanusiaan yang jauh lebih berharga, yaitu empati dan rasa peduli. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena satu tindakan sederhana bisa menjadi titik balik dalam hidup seseorang, bahkan mungkin juga hidup kita sendiri. Terima kasih banyak sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi dan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan share ke orang-orang terdekat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita menarik lainnya.